Ini saya cuma mau konfirmasi aja, Bu Vivi kan yang saya tahu rajin nulis, terus perkembangannya itu luar biasa sekali. Tahu-tahu udah ini, tahu-tahu udah itu, tahu-tahu artikelnya banyak, tahu-tahu tanpa ngomong macam-macam. Ya, dan sering nulis artikel juga kan. Yang saya mau konfirmasi kan kalau kita tuh di Indonesia, kedengeran nggak Bu Vivi? Ya Pak, clear Pak, oke. Ya kan kalau kita di Indonesia nulis artikel mau publikasi kan kita harus mensiasati Turnitin. Nah saya cuma mau konfirmasi aja nih sama Ibu. Ibu tuh kalau mensiasati Turnitin, nurunin skornya, itu tekniknya gimana Bu? Thank you Pak Angga atas kesempatan yang diberikan. Saya sebetulnya belajarnya dari Pak Angga juga, salah satu dari inspirator saya ya, sehingga saya juga pada akhirnya belajar untuk publikasi nih gitu kan, karena saya ngelihat kok Bapak banyak gitu ya tulisannya, sehingga saya juga apa ya mengencourage diri lah ya untuk kemudian berusaha untuk nulis gitu. Mungkin nggak banyak ya yang seperti itu gitu ya di usia-usia yang menurut saya di bawah 5 tahun itu masih prematur ya, jadi dosen masih banyak belajar gitu. Tapi kemudian belajarnya itu langsung kepada belajar sambil melakukan sehingga kemudian menjadi publikasi atau output gitu sih sebenarnya yang saya lakukan kemarin. Lalu kemudian ketika kita bicara publikasi, maka menjadi hal yang dekat dengan kita atau akrab adalah makhluk Turnitin ya, makhluk Turnitin. Padahal sebenarnya plagiarism tools gitu kan banyak ya, Fangga mungkin udah jauh lebih bisa atau lebih banyak menggunakan tools-tools yang lain gitu. Tapi yang saya lakukan adalah saya lebih akrabnya dengan makhluk yang namanya Turnitin itu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan menurunkan Turnitin ya, Pak? Kalau saya berarti ceritanya dari ini ya, nanti mungkin subjektifnya tinggi sekali karena ini lebih ke interview ya konsepnya, maka akan lebih ke saya gitu. Mungkin orang banyak banget menggunakan cara untuk menurunkan Turnitin dengan caranya masing-masing. Ini caranya saya ya. Kalau saya sih sebetulnya yang paling common yang saya lakukan adalah paraphrasing. Itu sih. Jadi dari paraphrasing itu menurut saya it works very well sih sebenarnya. Tapi yang harus kita highlight sebenarnya sebelum kita ke paraphrasing kan ketika kita membuat tulisan lalu kemudian menuangkan melakukan pengecekan plagiarism dengan Turnitin. Nanti kan di Turnitin itu ada angka-angka ya sebenarnya, ada warna-warna itu sebenarnya ada kayak merah atau kuning, hijau dan seterusnya gitu. Di situ kan sebenarnya kita tahu yang mana yang berpotensi untuk kita turunkan. Sebenarnya kita bisa fokus kepada yang merah dulu gitu. Misalnya yang merah adalah, saya pernah ya, salah satu jurnal saya waktu itu mau diterbitkan di International Journal Q3 gitu ya. Tapi nggak bisa kalau misalkan kondisinya kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan, kan kalau International Journal itu mempersyaratkannya plagiarismnya itu harus semakin rendah ya, agak berbeda gitu. Misalkan Sinta 2 aja masih bisa lah kita terima di 25% gitu ya, kayak saya nerbitin di Sinta 2 masih on proses gitu. Itu di situ di OJS-nya dibilang bahwa 25% gitu maksimalnya. Lalu kemudian saya tawarkan gitu ya, ketika bersurat kepada editor saya tawarkan bahwa saya di bawah itu gitu kan. Nah, itu salah satu strength point untuk kita katakanlah menjual publikasi kita gitu ya. Lalu kemudian gimana caranya? Pertanyaannya gitu, gimana caranya bisa nurunin Turnitin jadi kalau waktu itu ya yang di Sinta 2 itu kan di bawah 25. Lalu kemudian saya coba turunkan itu bisa 22, atau yang di International Journal itu yang Q3 itu bisa di 18%-an. Jadi di bawah 20 waktu itu. Permintaannya di bawah 20. Dan itu luar biasa banget sih tricky-nya, tapi sebenarnya kita bisa berfokus ke yang merah-merah itu
Jadi kalau kita udah masukin di Turnitinnya, nanti ada merah-merah di sana, maka highlight poin itu atau fokus kita kepada poin itu untuk kita turunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Kita bisa turunkan dengan parafrase. Parafrasenya itu bisa dengan parafrase kata per kata gitu. Kita bisa gunain sebenarnya, jadi jangan gunain, kalau saran saya ya, kalau saya sih nggak, teknologi saya, jangan gunain parafrase yang tools yang aplikasi, tapi gunain langsung yang kita sinonim.com itu. Jadi kita misalnya banyak kata yang misalnya kita bisa turunkan dengan kita mengacu kepada kata per kata dari sinonim.com itu. Itu sih sebenarnya. Dari kata per kata itu bisa. Lalu kemudian bisa juga dari sisi dari active voice jadi passive voice itu ya. Itu common banget sih. Terus kemudian apalagi ya yang sering saya gunakan adalah parafrase itu tadi, terus kemudian sinonim.com, lalu kemudian active voice jadi passive voice. Terus kemudian ini kan ada beberapa kalau kita ngebahas publikasi paper itu kan bab per bab dan ada bab discussion ya. Discussion itu cenderung kita gunain tabel ya dalam menyampaikan statistik kalau saya kan sangat rasionalis nih, mohon maaf nih, lebih banyak penelitiannya ke deduktif ya, maksudnya lebih banyak ke rasionalisme ya, kayak gitu, kuantitatif gitu kan. Nah itu didukung oleh data-data yang sifatnya angka-angka statistik. Dan angka-angka statistik itu, ini pengalaman saya, itu dia nggak akan bisa ngebaca kalau bentuknya image. Itu akan jadi jauh lebih rendah daripada kita menuangkan dalam bentuk kita buat insert table, lalu kemudian kita deskripsikan berdasarkan bukan image gitu. Kalau image dia jadi kayak nggak kebaca. Dan ini nggak cuma sekedar di discussion sebenarnya, beberapa kalau misalkan kita ngebangun argumentasi di introduction, itu juga sama tuh. Kan kadang kayak saya suka ambil dari OJK atau dari BPS gitu, dan itu kan kayak butuh argumentasi berdasarkan gambar, dan gambar itu kayak nggak ngebaca gitu sih. Itu sih menurut saya yang bagian yang saya lakukan sih Pak. Sebenarnya ada tricky lain, cuman saya nggak mau share, dan maksud saya dengan kita merubah active voice jadi passive voice, parafrase kata, kalimat, itu work sih. Kalau tricky lainnya ada gitu, tapi saya belum menggunakan sih. Dan as long as itu saya lakukan masih it works ya, nggak apa-apa kan ya gitu sih. Mungkin Pak Angga udah jauh lebih tahu yang saya maksudkan itu sih. Oke. Ya, demikian Pak. Mantap, penjelasannya lengkap banget. Yang bagian parafrase, Bu. Dulu kadang beberapa mahasiswa pas saya tanya, ini kok kamu kalimatnya sama gitu. Kalau saya misalnya cek misalnya lagi bukan buat artikel jurnal lah, misalnya buat ujian skripsi gitu. Kok warnanya ujung ke ujung tuh merah semua gitu. Terus saya tanya ini dari mana? Itu dari jurnal Pak. Tapi mereka nggak nyebutin referensi gitu, katanya dari jurnal aja. Nah, terus kadang juga hal seperti itu tuh karena saya pernah jadi editor in chief juga, hal seperti itu tuh terjadi pas entah mahasiswa entah dosen yang ngirim dan merah, kan ada itu yang standar yang di jurnal yang saya pegang saat itu 20%. Nah kadang tuh tulisan tuh ada yang kalau 20% kan merahnya, kuningnya, atau warna yang lainnya itu kan cuma sedikit-sedikit sih harusnya, atau bagian ini cuma berapa lama, ntar ke bagian lain lagi, ntar bagian lagi. Ini kan dari ujung ke ujung, kadang satu paragraf semua. Malah kadang yang nggak nyebutin referensinya sama sekali, tapi bilangnya itu dari suatu artikel jurnal, dari suatu ahli. Nah, menurut Ibu ini kayak gimana nih, menghilangkan kebiasaan yang cuma copas kayak gitu doang, ini gimana sih biar teman-teman mahasiswa kalau menulis artikel nggak kayak gitu loh Bu. Baik Pak, terima kasih Pak sharingnya juga ya mengenai behavior yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa nih. Kebetulan saya juga mengajar research methodology, saya juga miris ya dengan kondisi itu gitu. Jadi kebetulan salah satu outputnya adalah research mini sih sebetulnya. Dan kemudian ketika saya review gitu,
itu juga banyak sekali yang kayak merah gitu. Nah, kebetulan saya juga sekarang masih jalan course di salah satu universitas gitu Pak, di Taiwan. Nah, namanya Universitas Asia University Taiwan. Saya sih belajar sih di sana. Ketika eh, dia menawarkan course-nya, dia meng-highlight poin pentingnya copyright. Itu sih. Copyright itu tinggi banget di sana gitu. Salah satunya adalah dengan kutipan gitu. Dengan kita mengutip, dengan kita mencantumkan dari mana kita mengambil argumentasi atau dasar dari katakanlah teori ataupun research yang relevan kayak gitu, itu kan harus ada bangunannya. Dan di sana tuh itu diedukasi gitu, diedukasi di awal perkuliahan bahwa copyright is the part yang benar-benar penting sekali untuk kita junjung tinggi. Jadi wajib mengutip. Yang termasuk yang tadi saya maksudkan ya ketika saya menjelaskan mungkin belum saya sampaikan ya, tapi Pak Angga mengingatkan ini bahwa ketika kita tadi parafrase jangan lupa diinsert citasinya, jangan lupa diinsert citasinya. Lalu kemudian nanti jika misalkan menggunakan Mendeley, maka kan kemudian tinggal diinsert aja referensinya kayak gitu kan, atau bibliografinya. Nah itu jangan lupa diinsert gitu. Jadi kalau misalnya itu kita masukkan, maka kan itu justru meminimalisir yang namanya plagiarism. Justru akan kontradiktori kalau kita berstate, apapun kita berstate, tapi kita nggak mencantumkan. Justru di situ adalah plagiarismnya itu sendiri gitu. Kalau saya selaku dosen, saya ingatkan mahasiswa untuk wajib mencantumkan gitu sih di awal. Itu sih mungkin yang bisa saya lakukan sebagai dosen adalah edukasi bahwa penting banget yang namanya kita menghargai. Misalkan saya ingin menuliskan sesuatu dan sesuatu itu bukan hasil pemikiran saya, tentu saya harus didukung dong dengan katakanlah teori ataupun penelitian yang relevan. Dan ketika saya mengambil misalkan penelitian Pak Angga, maka wajib hukumnya saya mencantumkan nama Pak Angga gitu. Saya masukkan dulu ke library saya kalau nggak mau susah, masukkan dulu ke library saya, lalu nanti tinggal insert citation gitu sih. Nah itu mungkin yang harus diingatkan ke anak-anak kita gitu ya, maksudnya ke anak-anak mahasiswa Universitas Pamulang khususnya. Saya juga karena saya menjadi salah satu pengampu mata kuliah metodologi penelitian untuk ingatkan bahwa ini penting banget loh gitu. Jadi bukan cuma sekedar ya udah gitu, kan udah dimasukin gitu. Tapi enggak kayak gitu, tapi benar-benar kita sampai citasi gitu bahwa memang kita tuh nggak cuma sekedar gitu aja, tapi kita citasi dengan benar gitu sih. Karena kayak, mohon maaf ini sekalian agak melebar ya. Pengalaman saya kan sekarang bimbing gitu ya, anak-anak bimbing, uji dan lain-lain. Itu ketika saya ajarkan tools mengenai Mendeley dan lain-lain, itu cuma ya kayak gitu. Jadi udah disitasi, udah gitu. Tapi ada beberapa part yang itu nggak disitasi gitu loh. Bisa dipahami nggak? Jadi kayak cuma sekadar kalau ditanya saya udah apa belum? Udah kan udah akan kelihatan di words-nya saya gitu kan. Nah tapi beberapa part itu saya lihat missing gitu. Ini buat apa ya gitu? Maksudnya kan ini juga ini penelitian orang yang harus dihargai itu sih. Jadi kayak belum memahami pentingnya kita mencantumkan kutipan, dan itu menjadi PR untuk kita bersama edukasi gitu bahwa copyright itu di negara yang saya saat ini belajar itu penting banget gitu. Mudah-mudahan di Indonesia juga bisa mulai menyadari bahwa bukan cuma sekadar menggugurkan kewajiban bahwa itu adalah syarat salah satu publikasi gitu, tapi kita benar-benar menghargai orang, bahwa kita ambil dari dia ya kita hargai gitu. Jadi nanti kita nge-tracknya, kalau di keilmuan kan masih di-track ya, ini dari siapa ya yang berstate ini, apakah dia memang expertise di bidangnya atau tidak gitu kan. Kalau dengan adanya kita mengutip itu jadi jauh lebih memudahkan gitu daripada kita hanya menggugurkan kewajiban untuk bisa publikasi, memang syarat Turnitinnya sekian persen itu akan berbeda gitu kalau kita berangkatnya dari falsafah, dari kita appreciate karyanya orang. Demikian Pak. Oke, mantap. Saya mau konfirmasi satu lagi di bagian yang tadi Ibu bilang bahwa pakai tabel, picture, terus gambar. Ini maksudnya Ibu bagaimana? Menyarankan mahasiswa menggunakan gambar screenshot tabelnya aja atau bagaimana Bu maksudnya?
Iya Pak, maksudnya bukan screenshot. Kalau screenshot hasilnya agak kurang bagus. Jadi kalau kita tuangkan dalam bentuk gambar, kita bisa pakai kalau yang punya snipping tools bisa pakai snipping tools. Tapi kalau saya sih pakainya di sini Macromedia sih Pak. Tapi silakan aja mungkin akan berbeda-beda. Snipping tools juga paling gampang ya untuk digunakan sehingga itu kita versinya adalah versinya gambar gitu sih. Biar tetap Jadi nggak lagi. resolusinya tinggi gitu, Bu. Iya, betul. Karena kan kalau publikasi kalau blur gitu kan agak kurang ya Pak. Maksudnya apalagi yang tinggi-tinggi jurnal tingkat tinggi kan dia harus clear gitu informasi yang disampaikan oleh author-nya harus jelas sehingga jelas itu apa ya resolusinya tinggi dan lain-lain itu. Begitu Pak. Oke. Oke, sepertinya udah lengkap dan Bu Vivi juga buru-buru kan mau naik pesawat. Bandung. Mau ke Bandung Pak. Oke, ya mau ke Mau Bandung. ke Bandung. Iya. Oke, ya udah. Ya. Terima kasih Bu Sukses. Vivi, Ya. lengkap banget. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita-kita semua. Semoga nular. Semoga kita jadi kayak Bu Vivi yang keren dan cepet banget progresnya. Maksudnya kayak Pak Angga ya, yang luar biasa. Doain juga ya Pak ya, saya supaya bisa nyusul. Entah itu dari scholarship atau postdoc. Yang terpenting adalah ilmu saya bisa berkembang dan semoga dengan berkembangnya ilmu bisa bermanfaat bagi masyarakat luas nih seperti Pak Angga nih. Udah banyak banget bantu teman-teman dosen. Saya belum sempat ngeliat gitu, tapi udah saya tandain sih di to-do list saya. Saya pengen ngeliat kalau bisa bantuin Pak Angga juga gitu sih. Cuman belum sempat, hari ini juga cukup padat gitu dan mau pergi gitu Oke, sih. iya. Ya, Siap-siap. terima kasih. Terima kasih ya Bu Vivi. Amin. Sama-sama. Yang tadi saya anggap sebagai doa. Oke, saya hentikan recordingnya. Thank you Pak.